Kita mampu, asal mau. Seperti kita ketahui Bang, pemerintah berencana akan melakukan vaksinasi di tanggal 13 Januari. Mungkin itu menjadi sebuah titik, semoga menjadi titik pemulihan ekonomi juga Bang. Tapi ada berarti pandemi akan langsung selesai. Masih ada durasi 15 sampai 30 bulan untuk menyelesaikan pandemi ini Bang. Kira-kira Bang, dari seorang Bang Ali, adakah tips atau upaya yang dilakukan PKL untuk bisa tetap bertahan di kondisi seperti ini Bang Ali? Ya, jadi begini, Mas Guru ya. Halo? Ya Bang, silakan Bang. Halo? Kita dengar Bang. Ya Bang, silakan Bang. Kebetulan saya ini dokter ahli kekebalan tubuh yang belajar juga tentang COVID-19. Pandemi Corona ini, Mas Guru, butuh 70% dari seluruh rakyat Indonesia atau 181 juta penduduk dari 260 juta memiliki kekebalan tubuh baru pandemi selesai. Artinya, kalau kita lakukan vaksinasi, itu membutuhkan 2 dosis dari 181 juta atau ditambah 15%-nya 450 juta unit dosis. Dan itu butuh waktu 3,5 tahun. Artinya masih ada perjalanan panjang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepanjang tubuh kita dalam kondisi fit, daya tahan tubuhnya bagus, walaupun terpapar, itu tidak akan terjadi penyakit. Itu yang namanya herd immunity. Gitu ya. Dan tips supaya UMKM dan daya beli rakyat ini bisa terdongkrak walaupun tidak terlalu cepat gitu, Mas Guru, maka yang paling penting seluruh pelaku ekonomi rakyat harus segera berjualan, bekerja, dan melanjutkan upayanya untuk meraih ekonomi. Tapi syaratnya mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan itu tidak susah, gitu ya. Kemudian yang kedua, harus mampu memilih dan memilah mana usaha yang memiliki potensi dan pangsa pasar. Hari ini yang jalan pasti kebutuhan pokok. Jualan sembako, jualan beras, kuliner, sayur mayur, begitu ya. Hal-hal jualan yang sifatnya kebutuhan sekunder dan tersier, masyarakat sekarang menunda. Jangankan untuk belanja untuk kebutuhan sekunder primer, tersier, untuk yang primer saja sebagian besar sudah mengalami kesulitan. Oleh karena itu, tip kedua harus mampu memilih ruang usaha yang memiliki pangsa pasar yang memungkinkan mereka jalan dan bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, dimanapun dan kapanpun, tatkala ada kesempatan untuk berusaha, tatkala ada kesempatan mendapatkan stimulus modal, harus segera diambil. Tidak harus mengandalkan bantuan stimulus pemerintah. Misalkan, saya juga mendengar beberapa organisasi besar seperti Persaudaraan Saudagar Muhammadiyah misalkan memberikan sebuah bantuan. Ada Basnas, ada Lazismu, dan yang lainnya. Tapi tetap kita berharap semuanya berpola memberikan kail kepada masyarakat. Tidak boleh masyarakat ini terdidik selalu mendapatkan bansos. Kemudian yang keempat, tentunya supaya usaha ini bisa berkembang, ya, pola hidup konsumtif bagi pelaku UMKM juga harus dikurangi. Artinya sabuknya harus diperkencang begitu, Mas. Sehingga kalau untung 100.000 ya, yang 30.000 untuk pengembangan, yang 70.000 untuk dimakan, begitu ya. Tidak seperti kemarin-kemarin, penghasilan 100.000 habis tidak ada save untuk pengembangan. Kemudian yang kelima, tip yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Melalui grup WA, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, dan sebagainya, masyarakat bisa memasarkan dan itu bisa memberikan sebuah tambahan omset. Jadi intinya adalah selalu optimis, move on, yang tani segera bertani, yang nelayan segera cari ikan, yang dagang segera berdagang, yang home industry segera produksi, Mas Puro. Yang ojek, sopir tetap narik, gitu ya. Kalau nanti ada teguran soal protokol kesehatan, minta petunjuk sama
aparat, gitu ya. Minta petunjuk, minta dibina dan sebagainya. Karena itu tanggung jawab negara. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Mas Guru adalah saatnya telah tiba negara ini hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat, bangsa dan tumpah darah di negeri ini sebagaimana yang teramalkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Konsekuensinya, mohon para pemimpin di Republik jangan mengambil kesempatan di balik kesempitan amanat penderitaan rakyat akibat COVID Corona. Saya tidak mau mendengar di tahun 2021 ada menteri kena OTT di saat rakyat menderita gitu, Mas Guru. Ya. Kita mampu, asal mau.